Pengertian fonemik. Fonemik adalah bagian dari fonologi yang merupakan bidang linguistik. Fonemik belajar bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Inilah perbedaan antara fonetik dan fonemik, di mana fonetik hanya belajar bunyi pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan fonemik. 1. Identifikasi fonemik. Untuk identifikasi sebuah fonemik, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi itu merupakan sebuah fonemik, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Yang kedua yaitu alofon. Alofon adalah variasi dari sebuah fonem, bunyi yang merupakan proses realisasi dan penjabaran dari sebuah fonem. Sebuah fonem merupakan konsep abstrak karena kehadiran fonem dalam ujaran diwakili oleh alofon yang sifatnya nyata, dapat didengar dan diamati secara empiris. Yang ketiga yaitu klasifikasi fonemik. Kriteria klasifikasi fonem sebenarnya sama dengan cara klasifikasi bunyi secara fonetis. Kita mengenal adanya fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental terdiri atas vokal dan konsonan. Ciri dan huruf vokal juga konsonan ini sama dengan klasifikasi bunyi vokal maupun konsonan. Yang keempat yaitu khazanah fonemik. Yang dimaksud dengan khazanah fonemik adalah jumlah fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Yang kelima yaitu perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungannya atau pada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya. Beberapa perubahan fonem antara lain: yang pertama, asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa perubahan sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Misalnya, kata Sabtu. Dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T yang tak bersuara berupa menjadi bunyi P, yaitu bunyi tidak bersuara. Berbeda bagaimanapun dengan proses asimilasi. Dalam proses asimilasi, perubahan menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi fonem yang berbeda. Selanjutnya yaitu netralisasi dan arkifonem. Netralisasi ialah hilangnya kontras antara dua buah fonem yang berbeda. Hal ini seperti di dalam kajian fonetik disebut arkifonem, yaitu dua buah fonem yang kehilangan kontrasnya. Sebagai arkifonem, kedua fonem itu dilambangkan sebagai fonem B ditulis huruf kapital. Selanjutnya yaitu umlaut, uplaut, dan harmoni. Vokal umlaut dalam kajian fonologi mempunyai pengertian perubahan sebuah vokal sangat rapuh, sehingga vokal itu berubah menjadi vokal yang lebih tinggi karena vokal yang berikutnya tinggi. Perubahan vokal uplaut ditemukan dalam bahasa-bahasa Indonesia Jerman yang menandai fungsi gramatikal. Harmoni vokal disebut juga keselarasan vokal. Yang terakhir yaitu kontraksi. Kontraksi sebuah bentuk penyingkatan dari ujaran panjang menjadi pendek.